ingin disampaikan sedikit tausiah. Berarti sedikit bawah nih. 7 menit sekali, 2 menit pembukaan, 4 menit isi, 1 menit penutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Darussalam Bapak Imam Subaraka, yang kami hormati ibu-ibu pengurus dan anggota Majelis Taklim Raudhatul Ummahat, adik-adik dari Pondok Pesantren Nurul Huda, dan juga dari daerah Potro Bangsa yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk bersilaturahmi dalam acara bakti sosial yang diinisiasi oleh ibu-ibu Majelis Taklim Raudhatul Ummahat Puri Peruntuk Songo, Peruntuk Songo, Cacaban, Magelang. Insya Allah semua yang hadir dalam keadaan sehat, ya? Dalam keadaan baik. Saya ini keadaan ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, tidak kurang suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita mewujudkan rasa syukur kita dengan melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita sekaligus uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan doa syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat yang selamat di dunia, terlebih selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Para bapak, ibu, adik-adik sekalian, kesan pertama saya masuk tadi, saya kok merasa iri karena saya berhadapan dengan generasi muda yang dekat dengan nilai-nilai Islam, adik-adik yang sudah memutuskan hidupnya untuk menimba ilmu agama di pondok pesantren. Pak, derek titip adik-adik Pak J, karena generasi sekarang itu nuwun sewu yang di daerah kota agak jauh dari nilai-nilai agama. Mereka hanya mendapatkan nilai agama dari pelajaran sekolah yang sangat terbatas. Mungkin di sekolah tertib, tapi ketika pulang kembali ke selera asal. Jadi bersyukurlah adik-adik mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu agama di pondok pesantren. Kenapa saya iri? Karena saya tidak atau belum berkesempatan untuk mondok. Dulu cuma mondok sebentar, 2 jam di Pondok Tinggal Borobudur. Karena wonten acara manten saya MC di sana, saya di Pondok Tinggal Borobudur terus pulang 2 jam pun rampung. Tapi kalau mondok ilmu agama sampai sekarang ada keinginan yang kuat untuk menjadi santri, tetapi belum bertemu dengan kesempatan. Insya Allah sekarang dalam proses mencari itu.
Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, wonten muqaddimah tadi saya membacakan satu ayat yang sangat populer. Adik-adik tadi mendengar tadi saya baca apa nih? Ingat tidak suratnya apa tadi itu? Langsung dites. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat surat apa itu? Jawabannya ada di bawah ini, pilihan gak kelihatan ya? A. Jawabannya surat Ad-Dariyat ayat 55. B. Ad-Dariyat ayat 56. Yang mana? Yang C. Jawabannya adalah yang B. Yang saya bacakan tadi adalah surat Ad-Dariyat ayat 56. Tentang apa isinya? Tentang tujuan penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah itu ada banyak versinya. Ibadah khusus artinya ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah dan contohnya diberikan secara tegas oleh Rasulullah. Contohnya adalah ibadah sholat. Sholat menika dawuh saking Allah melalui Rasulullah dan sekarang menjadi kewajiban kita. Ketika sholat kita harus ikut aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Boten bareng sholat sakarepe dhewe. Puasa Ramadan sama. Perintah dari Allah, contohnya dari Rasulullah. Lepo saya ora bareng sakarepe dhewe. Mentang-mentang kuat di poso rong dino ora buka, boten melanggar syariat dari ketentuan agama. Tetapi juga ada ibadah yang bersifat sosial. Ibadah yang bersifat sosial artinya dari manusia kepada manusia. Hari ini adalah contohnya. Apa itu? Bakti sosial. Menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk yang lebih membutuhkan. Dan ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa sedekah terbaik adalah sedekah yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Insya Allah yang dilaksanakan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Raudhatul Ummahat ini dilipat gandakan oleh Allah karena momen waktunya begitu baik di bulan suci Ramadan. Karena di bulan ini Allah betul-betul obral. Yang obral wonten namung gardena matahari trio plaza artos dan sebagainya. Mereka obral harga dari 100% dipotong jadi 50%. Tapi kalau Allah obral pahala dilipat gandakan pahalanya. Tapi syaratipun ingin menika kanthi ikhlas. Karena ibadah itu akan diterima ketika ada unsur ikhlas. Boten pengen di alam kalian tiang sanes. Jangan sampai kita beribadah ingin dipuji oleh orang lain. Nuwun sewu. Kalau sholat itu rawan juga menjadi ibadah yang ada unsur pamernya. Sholat kok iso pamer? Nek sholat dewi, nek diwaca kulhu karo inna apoina cepat. Nek dadi imam tanpa sukarkan. Jadi imam sholat yang dibaca habis walau tolim amin langsung alif lam mim itu pasti jamaahnya batin gelendeng puring-puring. Wah kurang ajar, suwi. Jadi pamer bisa ben dikira bacaannya doa apik fasih hafalannya banyak. Ini bahaya. Sedekah juga rawan pamer. Kalau sedekah kan ditulis hamba Allah kan begitu. Supaya apa? Terhindar dari riya atau pamer. Tapi wonten
ibadah yang tidak bisa dipamerkan Bapak Ibu. Nopo siap jalan. Nek poso niku le pamer ribut. Aku poso lho, di bukti nih. Poso ambu, ya kan? Bau mulut menjadi indikator puasa. Puasa tidak bisa dipamerkan. Kenapa? Puasa itu langsung oleh Allah, pahalanya langsung dikasih juga oleh Allah. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah, sehingga segala sesuatu tindakan kita dalam keseharian harus bernilai ibadah. Ditekankan lagi dalam bulan Ramadan, ini merupakan madrasah pendidikan bagi kita semuanya, agar nanti di 11 bulan di luar Ramadan kita terbiasa beribadah dengan baik, dengan ikhlas. Jadi ini kalau sekarang ini bakti sosialnya di bulan Ramadan, harapannya di luar Ramadan pun juga tetap berlangsung secara kontinu. Ini baru latihan dan memanfaatkan momen bulan yang baik agar pahalanya berlipat ganda. Sehingga sangat baik sekali mengundang adik-adik dari pondok pesantren, mengundang adik-adik yatim piatu yang berhak untuk bantuan. Nanti insya Allah menikah harta Bapak Ibu tidak kelong, tetapi itulah yang tercatat sebagai harta yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang disedekahkan. Niku nek ikhlas insya Allah gantosipun banyak berlipat. Tapi cuma konten sing kadang harap-harap. Aku tak sedekah 100 dan oleh 200. Itu tidak boleh karena belum ada unsur ikhlasnya. Sehingga kita belajar menata hati, menata diri agar dalam bersedekah itu betul-betul ikhlas, tidak berharap apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kuncinya ridho? Bahkan dalam sebuah hadis tentang puasa, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang berpuasa Ramadan dengan iman dan berharap ridho Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ketika beribadah, boleh nggak harap pahala? Boleh. Yang tidak boleh mengharap pujian dari orang lain. Bahkan kalau perlu apa di sini? Beberapa ibadah sebaiknya disembunyikan untuk menghindari rasa pamer di situ. Tapi kalau ini insya Allah wajah-wajahnya wajah ikhlas. Kalau saya wajah malas. Saya itu kemarin mendadak jam 2:30 ini, 2:30 itu tiba-tiba telepon bunyi. Itu pas habis pulang, lihat sebentar telepon bunyi. Harus bisa, gua dipaksa. Nah, oleh paksa bu ini kalau langsung nyerah gitu aja, sudah langsung berangkat ke sini. Alhamdulillah Allah izin memudahkan. Tapi tadi sempat lupa bu. Tak pikir jam 9:30. Tapi alhamdulillah ya tidak begitu terlatih. Jadi kesimpulannya adalah kita manusia, Allah turunkan kita, ciptakan kita di bumi ini tidak lain hanyalah untuk beribadah. Monggo mumpung Ramadan baru separuh jalan, kita habiskan sisanya dengan meningkatkan kuantitas serta kualitas ibadah kita. Sananya adik-adik dulu yang dari pondok pesantren, yang kampung dan yang putri, sudah khatam berapa kali untuk setengah bulan Ramadan ini? 2 kali sudah ada yang khatam? Belum. Setunggal sudah ada yang khatam? Khatam baca nih, tadarus sudah? Sekali sudah? Belum. Yang putri sudah sekali khatam? 3 kali. Wah, 3 kali. Jadi kok ngantukan gitu ya. 3 kali khatam, Masya Allah. Ibu-ibu taklim berapa kali khatam? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Jadi iman ketika Ramadan itu Allah berikan kepada kita kesempatan bertemu kembali. Kok neng diisi nganggo turah, geletak, geledek. Iman.
Maka setiap ada waktu luang, buka mushaf Quran, tadarus, baca ayat Arabnya dan dibaca artinya. Sehingga apa? Dapat dua, pahala membaca dan pahala mempelajari maknanya. Jujur ini saya mulai agak miris ketika Ramadan melihat situasi luar. Saja ini betul nopo hak mereka juga. Tetapi kemarin sempat saya cerita mungkin di sini juga, di daerah Rendam itu waktu tulisan kampung Ramadan gede banget itu gerbangnya kampung Ramadan, tetapi tidak ada kegiatan tadarus, tidak ada kegiatan taklim, yang ada apa kegiatan kuliner, jajan. Ada 300 tenda yang jual makanan. Saya baru 2 kali lewat saja mau mampir, saya bingung saya itu. Dan di situ masih banyak juga cowok, cewek, usia remaja jalan bareng gandengan, pakai pakaian yang wow. Jadi godaan Ramadan di kampung Ramadan itu berat sekali saya itu. Maka saya lebih menghindari tempat tersebut karena belum siap digoda. Tempat yang paling aman di bulan Ramadan adalah 1 di rumah, 2 di masjid. Di rumah dengan keluarga sendiri, di masjid insya Allah niatnya sama, ibadah kepada Allah. Jadi ketika tidak ada perlu, lebih baik di rumah atau di masjid beribadah. Terus ada pertanyaan, lah katanya tidurnya orang puasa itu juga ibadah. Leres, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Boten terus bar sahur subuhan tilemblek tangi-tangi buka. Dika nggih boten bareng. Pasti apa? Kalau dari subuh tidur bangun buka, meninggalkan sholat zuhur dan sholat asar, tidak boleh. Kuwi turu mati. Kok ngeri gitu kan? Makanya di sini tidurnya orang puasa adalah tidur karena capek beribadah dan khawatir ketika melek mendapatkan dosa dari Allah karena pengennya kemana-mana. Saya sudah menolak begitu banyak undangan bukber karena khawatir waktunya mepet untuk maghrib dan ke isya. Terakhir kemarin Sabtu saya menolak bukber, izin dengan baik-baik dengan alasan yang tepat juga karena isya harus berada di musola At-Tanwir Kalinegoro. Saya izin dan betul ternyata waktunya mepet di At-Tanwir pas ada tamu waktu itu dari pengurus cabang Muhammadiyah Magelang, Parkayuda. Jadi penuh jamaahnya, alhamdulillah. Jadi bukber boleh tapi di rumah dan di masjid biar ibadahnya tidak terlewat. Jadi monggo ibu-ibu, bapak juga yang punya putra alim masih usia SD, jangan ada keraguan untuk mengirimkan ke pondok pesantren. Kadang anak karep wong tuane sing semedot ora tega. Itu terjadi. Anak yang pengen ke pondok tapi orang tuanya tidak tega. Masuk ke pondok dadi opo kan gitu. Yo dadi santri. Banyak orang-orang hebat di Indonesia berawal dari pondok pesantren. Semoga nanti adik-adik dari Ponpes Nurul Huda ini ada yang menjadi tokoh besar di Indonesia. Amin ya robbal alamin. Nggih boten ning mondok ditrik dadi tokoh boten. Perlu ikhtiar, perlu usaha sing bener-bener. Maka saya punya prinsip seperti ini. Jadikanlah diri kita luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Nek ming mondok terus mondok tok tanpa sinau sing temen ya percuma. Kan begitu. Ibaratnya harus mondok sinau sing temen, ilmunya diaplikasikan kepada masyarakat sehingga santri santriwati bisa menjadi penggerak dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat di zaman yang modern ini. Dan tentunya juga untuk adik-adik yang yatim piatu itu jangan berkecil hati. Karena umat Islam ini adalah saudara kalian semuanya, siap membantu semuanya. Tetapi ingat, jangan sampai juga nanti ke depannya
adik-adik yatim piatu hanya dijadikan alat saja. Maksudnya bagaimana itu? Nuwun sewu, bukan mencela, bukan, tapi ini contoh. Di televisi banyak contoh para artis yang ingin punya hajat mengundang yatim piatu, diberikan santun, pengen didoakan, pengen di anggota, seperti itu. Nek orang jadi dilaleke, jangan seperti itu. Butuh tidak butuh, sempat tidak sempat, tetap santuni mereka dengan kemampuan kita. Ketika tidak ada harta benda, berikan sedikit ilmu dan perhatian, itu sudah cukup. Jadi itulah yang kita tekankan hari ini. Meski Ramadan masih separuh, ada kesempatan yang belum khatam segera khatamkan, yang belum mulai bahkan segera dibuka Al-Qur'annya, yang duhanya sering lewat, yuk dikejar duhanya. Biar apa? Pahala kita banyak. Kedepannya 11 bulan ke depan siap untuk menghadapi bulan di luar Ramadan yang tentunya godaannya jauh lebih besar. Nek le poso bareng-bareng enteng, nek le